Hai semua, jumpa lagi dengan saya. Maaf ya untuk video warisan leluhur agak terlalu lama ya jaraknya ya. Tidak sesuai dengan rencana, jadi mohon dimaafkan. Hari ini aku baru bisa bikin ramuan, jadi hari ini aku bikin ramuan untuk mengatasi gangguan kolesterol, untuk menurunkan kolesterol, asam urat, darah tinggi, dan juga untuk menjaga kesehatan jantung, terutama jantung koroner. Nah, yang mau tahu rasanya bagaimana rasanya ramuan ini, rasanya itu ada kecut karena dia kan ada mengandung cuka apel dan juga ada lemon dan ada sedikit pedas karena kan ada jahenya ya. Jahenya kalau bisa pakai jahe yang emprit ya atau jahe merah. Dan ada bawang putihnya, bawang putih kalau bisa pakai yang bawang putih laki ya, jadi jangan bawang putih biasa. Nah, biar nanti nggak penasaran rasanya apakah rasanya tuh pahit atau gimana. Kalau pahit enggak sama sekali ya, rasanya itu enak. Ini aku mau coba, ini tadi masih sisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya itu manis, pedas, dan enak banget. Jadi tidak seperti jamu. Kita minumnya itu pagi 2 sendok makan sebelum makan dan malam sebelum tidur 2 sendok makan. Kalau untuk pengobatan, kalau untuk pencegahan cukup 1 sendok makan aja. Oke, kita langsung aja ya tonton videonya ya, bagaimana cara membuat ramuan untuk mengatasi kolesterol, asam urat, darah tinggi, dan juga untuk mengatasi atau melunturkan kerak-kerak yang menyebabkan pembuntuan pada pembuluh darah jantung ya. Oke, langsung aja ya. Selamat menonton, terima kasih. Nah, sekarang kita siapkan dulu untuk bahan-bahannya. Ini aku gunakan 300 gram jahe emprit, boleh diganti dengan jahe merah. Jangan gunakan jahe biasa ya, kalau bisa gunakan jahe emprit atau jahe merah karena khasiatnya itu berbeda ya dari jahe biasa. Kemudian kita gunakan 250 gram bawang putih lanang atau bawang putih tunggal. Kalau orang Jawa sebutnya itu bawang putih lanang ya, cuman kebanyakan juga disebut dengan bawang putih tunggal. Nah, bentuknya seperti ini untuk bawang putih lanang atau bawang putih tunggal. Kemudian kita siapkan 2 buah lemon. Ini aku timbang ya, 2 buah ini besarnya kurang lebih sama seperti ini ya, ukurannya sedang, kurang lebih itu 250 gram. Jadi yang kita gunakan itu, gunakan kalau bisa itu lemon yang asli, jadi benar-benar itu bagus untuk lambung kalau lemon yang asli, bukan yang persilangan ya. Kemudian aku gunakan 150 ml cuka apel. Untuk cuka apel boleh pakai merek apa saja ya, boleh pakai merek lokal yang Tahesta ataupun merek import ya, terserah, kita gunakan yang kita punya ya. Kemudian kita juga siapkan 100 ml madu. Ini boleh pakai madu hitam ataupun madu biasa ya, atau gunakan madu randu ataupun madu alas, sama aja. Sekarang kita kupas dulu bawang putih dan jahenya kita haluskan. Nah, ini sudah bawang putihnya sudah dikupas ya, seperti ini bentuknya kalau sudah dikupas. Jadi dalamnya itu seperti ini. Dan ini jahenya sudah aku blender ya dengan 400 ml air putih. Jadi kita blender dengan air kurang lebih 400 ml air putih. Nanti kita akan saring ya. Dan sekarang kita siapkan dulu, kita rebus untuk bawang putihnya. Kita rebus dulu ya bawang putihnya. Ini aku rebus dengan 500 ml air putih. Jadi dicatat ya, kita gunakan 500 ml air putih dan kita rebus sampai bawang putihnya lunak. Kenapa harus lunak? Tujuannya untuk mempermudah saat kita memblendernya, jadi supaya benar-benar halus nanti. Dan ini sudah lunak, selesai. Kita matikan api dan tunggu agak dingin ya, lalu blender bawang putihnya sampai halus. Nah, kita blender, kita tambahkan lagi air kurang lebih 400 ml. Dan ini sudah selesai di blender dan sudah ditambahkan air ya untuk bawang putihnya. Dan ini juga sudah halus dan tidak terlalu kental seperti ini ya bentuknya atau teksturnya ya, untuk tingkat kekentalannya. Dan sekarang kita akan saring jahenya, kita buang ampasnya. Dan ini jahenya sudah diambil sarinya dan sudah dibuang ampasnya. Dan ini saat proses menyaring aku tambahkan lagi air kurang lebih 150 ml ya.
Dan ini sudah aku buang, ini ampasnya aku pisahkan. Ini kita buang ya ampasnya, untuk ampas jahenya kita buang aja. Nah sekarang kita akan peras lemonnya, kita ambil airnya ya untuk lemonnya. Dan ini sudah selesai diperas, jadi kita proses satu persatu dulu karena nanti kita akan masukkan semua ya. Dan ini bekas perasan, bekas lemon yang diperas, kita tambahkan lagi air kurang lebih 300 ml ya untuk air putihnya, untuk tambahnya. Nah, sekarang kita siapkan panci untuk merebus jamu. Kemudian kita masukkan air bekas lemon tadi ya, bekas perasan lemon, kan kita tambahkan 300 ml ya, jadi kita masukkan. Kemudian kita tambahkan juga untuk sari jahenya, langsung kita masukkan. Nah, kita masukkan semua karena kita prosesnya itu akan langsung kita rebus gitu ya, tapi tidak semuanya, jadi perhatikan satu persatu, jangan di skip ya, supaya nanti benar-benar bisa berkhasiat kalau kita mengikuti. Nah tambahkan kemudian jus bawang putihnya, kita jadikan satu seperti ini, jadi tidak asal langsung rebus-rebus ya, jadi kita proses satu persatu. Nah kemudian kita rebus sampai mendidih dan mengental, kita gunakan api sedang ya untuk merebusnya. Kemudian kita rebus sambil sesekali diaduk. Ini proses merebusnya itu kurang lebih ya 45 menitan ya. Nah sudah mendidih, sudah kental dan menyusut ya. Ini volumenya yang pasti menyusut ya, memang kita susutkan jadi supaya dia itu lebih kental nanti teksturnya, karena kita akan benar-benar ambil sarinya ya. Nah, kemudian kita tambahkan sari lemonnya. Kalau sudah mendidih dan sudah menyusut ya, baru kita tambahkan sari lemonnya dan juga tambahkan cuka apel. Jadi memang agak terakhir karena kita akan proses memasak supaya nanti sari-sarinya itu tidak rusak seperti lemon, vitaminnya itu tidak rusak. Jadi kita prosesnya itu pas saat di akhir ya. Nah aduk rata dan rebus sampai mendidih sekali aja ya. Dan ini sudah mendidih, aduk rata sebentar aja ya, jangan terlalu lama, toh karena ini sudah menyusut banyak ya, sudah berkurang banyak. Dan ini sudah selesai, ini sudah kental, baru kita bisa matikan apinya. Dan ini kita tunggu dingin dulu sebelum dituang madunya. Jadi terakhir baru kita masukkan madu nanti, tapi kita tunggu dingin dulu supaya tidak rusak ya sari-sarinya. Dan ini sudah dingin, ini menjadi kurang lebih 900 ml ya, dari berapa banyak air tadi yang kita gunakan. Jadi ini menjadi 900 ml dan ini bila sudah dingin teksturnya menjadi lebih kental seperti ini ya kalau sudah dingin. Nah terakhir baru kita tambahkan madunya. Kalau sudah benar-benar dingin ya, baru kita tambahkan madunya. Nah, terakhir ya, nah aduk rata sampai semuanya tercampur rata dan ini kental sekali ya. Ini selesai, jamunya siap dikonsumsi, juga siap dikemas ya, jadi bisa dijual. Ini satu resep menjadi kurang lebih ya 1000 ml ya, 1000 ml jamu, tapi tidak sampai sepertinya ya. Jadi kurang lebih segitu. Jadi memang benar-benar kita buat itu kental gitu ya. Kita tuang karena kita akan masukkan ke dalam botol. Nah, sekarang kita siapkan botol-botolnya. Kita siapkan botol untuk mengemas ya. Kemudian kita tuang herbalnya ini, jamu herbalnya ke dalam botol. Ini botolnya satu ini kurang lebih ukurannya botol 330 ml ya. Jadi kalau ada yang tanya ukuran botol berapa itu, ini kurang lebih 330 ml untuk botol ini. 330 sampai 350 ml botolnya. Jadi ya kurang lebih satu resep itu jadinya itu memang kurang lebih 1000 ml ya, 1000 ml lebih dikit lah. Dari sekian banyak air yang ditambah-tambahkan tadi. Dan juga penambahan bahan-bahan.
selesai. Kita penuhin aja. Jadi ini bisa untuk ide jualan ya, bisa dijual juga. Karena banyak sekali yang konsumsi ini dan banyak yang cocok karena tutup rapat. Dan jamu ini bisa disimpan di dalam kulkas. Ini tahan sampai berbulan-bulan ya, tidak apa-apa. Jadi bisa dikonsumsi sendiri ataupun dijadikan ide usaha. Jadi mungkin yang mau jualan, mungkin yang ada keluarganya atau teman atau saudara yang membutuhkan. Nah, kocok dahulu ya sebelum diminum. Dan aturan untuk pakainya nanti ada di deskripsi box ya. Jadi aku tunjukkan di deskripsi box aja untuk aturan minumnya. Jadi supaya lebih jelas. Sebelumnya kan sudah aku sampaikan ya berapa aturan minumnya di awal tadi ya. Nah, cukup mudah bukan membuat jamu untuk kolesterol, asam urat, darah tinggi, dan juga untuk menjaga kesehatan jantung. Silahkan dicoba, semoga cocok dengan ramuannya. Terima kasih sudah menonton video warisan leluhur, semoga video ini bermanfaat, dan terima kasih.